Jamaah. Alhamdulillah. Karena udah banyak banget nih pertanyaan dari jamaah yang minta solusi, minta jawaban dari guru-guru. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, ada pertanyaan pertama dari hamba Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya, melalui Instagram. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah rumah tangga 29 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Selama itu juga saya selalu patuh dan mengerti sama suami. Tapi maaf, suami saya tuh susah untuk mengerti saya, Pak Ustadz. Sehingga kalau pengen curhat atau berembuk masalah rumah tangga dan anak-anak, pasti nggak ketemu solusinya. Terus gimana, terus suami bilang saya itu nggak bisa diajak diskusi, gimana nyambung Pak Ustadz, dia nggak mau denger pendapat saya, yang suami mau saya harus diturutin aja kata suami. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. Nah ini menarik nih, berkaitan sama tema kita hari ini nih, Masya Allah. Sebenarnya gini, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada semua keluarga, pertahankan komunikasi. Pertahankan komunikasi. Kita ini makhluk sosial. Ingat ya, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Perbuatan baik yang terbaik adalah ketika kita berbuat baik pada keluarga. Itu. Maka pertahankan komunikasi, perlihatkan kasih dan sayang. Jangan simpan, perlihatkan kasih sayang. Saya itu memang kelihatan kan sibuk, tapi kalau di rumah alhamdulillah saya pegang tangan istri saya. Gitu. Kemudian mohon maaf, kembali lagi saling menghargai dan menghormati. Saya tidak melihat pada sisi kanan, sisi kiri, tapi hormati dan hargai. Wah, Masya Allah. Baik, jadi hormati dan saling menghargai ya Mas. Iya. Makanya bisa langgeng ya Ustaz Amin, Maulana. amin. Ustaz Maulana berapa tahun Ustaz? 10 tahun, 5 bulan, 12 hari, tidak pernah bertengkar, tidak pernah marah, tidak pernah dimarahi. Karena itu tadi, istri harus taat, suami harus sabar. Masya Allah, ilmu penting banget buat kita. Baik, terima kasih, mudah-mudahan terjawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ya Ustaz nih. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk tidak disebut nama apabila pertanyaan saya terpilih. Baik, alhamdulillah terpilih nih pertanyaannya. Bagaimana nih menghadapi suami yang bilang saya harus jadi kepala keluarga dan tulang punggung keluarga karena kebutuhan ekonomi dan apakah pantas seorang suami berkata seperti itu? Cukup itu saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zauki, mohon jawabannya. Para istri di luar sana, saya memahami bahwa ketika ini terjadi pada rumah tangga, pastilah banyak air mata yang keluar karena merasa kenapa ujian kok dari suami, kenapa saya ini sebagai seorang istri harus jadi tulang punggung. Walaupun kita berusaha untuk berpikir, oh mungkin dia lagi sakit, atau mungkin dia sudah berusaha tapi nggak bisa, atau belum mendapatkan rezeki dari apa yang sudah dia usahakan, atau yang ketiga, memang dia benar-benar malas. Nah ini ujian yang besar bagi seorang istri. Namun wahai seorang istri, Masya Allah, anak-anakmu membutuhkanmu, kehidupan rumah tangga ini harus tetap terus berjalan. Kalaupun memang pada saat ini rezeki itu ada lewat dirimu, pahamilah ini juga ada andil dari suamimu, karena suamimu positive thinking, karena suamimu meridaimu, suamimu memberikan izin kepadamu. Jadi mudah-mudahan dengan hatimu yang besar, hatimu yang lapang untuk berusaha seperti itu, engkau mendapatkan pahala yang sangat banyak, sambil terus berdoa kepada Allah agar Allah bangkitkan lagi semangat suami, agar Allah bangkitkan lagi kesadaran sang suami supaya dia bisa berusaha. Karena sebetulnya suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri ada rasa malu dari dirinya, karena harga diri seorang suami terletak ketika dia bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Maka doakan, bangkitkan semangatnya, berikan dia motivasi sehingga engkau tetap terus bekerja, tidak mengapa, karena insya Allah itu berguna untuk anak-anakmu, untuk kehidupanmu yang terus berjalan. Di satu sisi doakan terus, di satu sisi berikan motivasi agar suami kembali bekerja. Semangat ya untuk ibu-ibu yang sedang mencari uang untuk kehidupan keluarganya. Engkau pahalanya banyak sekali insya Allah. Dengan kesabaran, keikhlasan insya Allah. Amin. Baik, Masya Allah. Terima kasih Uma, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya, dan alhamdulillah jamaah, insya Allah sekarang kita akan langsung bermuhasabah dan nanti ditutup oleh doa oleh guru kita, Ustaz Syah. Silakan guru. Mohon izin guru-guru. Jamaah Islam itu indah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari bagi seluruh rumah tangga yang mungkin jauh lebih berpengalaman dibandingkan yang sedang berbicara di mimbar Islam itu indah. Namun kalau kami bisa bercerita sedikit, di awal pernikahan saya langsung bilang kepada istri saya dengan mengatakan, hari ini mari kita tidak mendengarkan apa kata orang tua kita. Saya tidak akan pernah mau mendengarkan apa kata orang tuamu, dan kamu jangan dengarkan apa kata orang tuaku kalau perkataan mereka tidak sesuai dengan aturan agama. Kita kembali ke aturan agama.
Karena kalau kita kembali kepada aturan agama, kita akan bertemu di tengah-tengah. Kalau kita bicara adat, saya orang Makassar, engkau orang yang di seberang, sangat berbeda adatnya. Enggak, orang Makassar enggak kayak gitu. Kamu pun mengatakan, oh kalau di Jawa harus begini. Pasti kita akan berantem terus. Tapi kalau kita melihat, coba kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat bagaimana para sahabat. Coba kita lihat bagaimana Al-Quran mengatakannya. Maka insya Allah kedamaian itu akan kita dapatkan. Bukan pendapat orang tuaku, bukan pendapat orang tuamu, tapi pendapat daripada para alim ulama kita, para guru-guru kita di dalam Al-Quran, di dalam hadis baginda Nabi SAW. Karena sejatinya kita berumah tangga bukan untuk menyatukan adat. Kita bukan untuk menyatukan dua orang yang berbeda, tapi kita sama-sama menyatukan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah kita harus sama, ibadah kita harus seiring, ibadah kita harus sejalan, sehingga tujuan yang kita inginkan, goal yang kita cita-citakan juga bisa tercapai dengan baik, bisa tercapai dengan mudah, bisa tercapai dengan lancar. Kita doakan semoga seluruh rumah tangga bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah karuniakan kepada kami pasangan untuk kami, wa dzurriyyatina dan keturunan untuk kami, qurrata a'yun yang membuat kami bahagia, menangis bahagia karena mereka, waj'alna lil muttaqina imama dan bantu kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa, imam yang mengerti akan pasangannya, imam yang mengerti akan kebutuhan anak-anaknya, dan imam yang membimbing istri dan anak-anaknya ke jannatul firdaus. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia sebagai pasangan dan keluarga, maka kumpulkan kami kembali di jannatul firdaus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Jemaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi saya berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jemaah yang sudah menyaksikan Islam itu Indah. Akhir kata saya Mikdad Tadausi mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari dulu pengen ngebetulin rumah tapi nggak bisa-bisa. Saya teh udah aja antepin, kata saya teh. Udah gitu kebakaran ya ada yang ngebetulin. Ya, tetangga ya sama bantuan ya. Iya bantuan. Ayo ringankan beban mereka dengan berdonasi di berbuatbaik.id.